Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melihat video yang pertama, yaitu uji nyala lampu. Ini dibutuhkan 2 buah baterai, kemudian bolam dengan ini keterangan spesifikasinya 2,5 volt dan 0,8 ampere. Kemudian 2 buah kabel secukupnya yang warna merah dan hitam. Nah, berikutnya adalah 1 multimeter dan ayo kita rangkai. Ya. Ini dirangkai seperti ini, mudah sekali ya, kalian bisa melakukan di rumah. Kalau memiliki peralatannya tentunya. Ya. Ini adalah nyala lampu dengan menggunakan 1 buah baterai. Ya. Yang berikutnya kita gunakan tambahkan 1 lagi baterai. Oke, kita perhatikan, amati. Ini lampu nyalanya dengan menggunakan 2 buah baterai. Kira-kira terang yang mana? Oke, kita cek tegangan yang digunakan. Pada 1 buah baterai kira-kira tegangannya berapa? Ternyata berada pada kisaran 1,3 volt. Kisaran 1,3 volt. Kemudian pada lampu dengan 2 buah baterai, kira-kira tegangannya berapa? Tegangan listriknya. Oke. Nah, ini sambil berusaha. Kira-kira berapa ya kalau 2 buah baterai ya tegangannya? Kalau satu tadi 1,3 volt. Nah, ternyata kalau 2 buah baterai kisarannya sekitar 2,6 volt. Nah, kalau satu tadi 1,3 volt, kalau 2,6 volt seperti itu. Nah, kemudian kita cek arus listriknya. Arus listriknya kira-kira berapa untuk lampu dengan 1 buah baterai? Lampu dengan 1 buah baterai, arus listriknya ada sekitar kisaran 1,9 190-an miliampere, mili ya, mili. Nah, kemudian kalau lampu dengan 2 buah baterai, kira-kira arus listriknya berapa? Arus listriknya, oke, ya, arus listriknya sekitar 0,3 mili, maaf, 0,3 ampere, sudah bukan mili ya. Tadi kalau yang pertama ketika baterainya 1, arusnya itu 90 miliampere. Sedangkan kalau 2 buah baterai 0,3 ampere. Oke, sekian video ini. Pada yang menggunakan baterai 1 atau baterai 2 yang menghasilkan lampu yang nyalanya lebih terang. Nah, kemudian kalau baterai 1 itu energinya kira-kira lebih banyak atau lebih sedikit kalau baterainya dibandingkan dengan baterai 2, seperti itu. Nah, kita lanjut ke materi ya. Ini mohon maaf. Oke, sekarang sudah terlihat ya. Pak, itu kok gambarnya unik ya, ini ada bapak-bapak pekerja PLN yang sedang naik tower ya, untuk gambar supaya menghibur kita yang sedang belajar di sini, supaya tidak terlalu pusing. Oke, yang pertama kita bahas terlebih dahulu energi listrik. Tadi kita sudah melakukan percobaan lampu yang dengan menggunakan 1 baterai dan lampu yang menggunakan 2 baterai. Nah, lebih terang yang mana? Tentunya lebih terang yang menggunakan 2 baterai. Nah, ini kita bahas tentang energi listrik. Bahwa energi listrik adalah, ini ada daya, ada waktu ya, keterangannya ini, daya dan waktu. Energi listrik adalah energi yang dikonsumsi oleh peralatan listrik atau energi yang dibutuhkan untuk peralatan listrik dapat bekerja dengan baik. Nah, kalau tadi energinya dari mana? Lampu yang dengan 1 baterai tentunya energinya dari 1 baterai.
Kalau lampu dengan menggunakan 2 baterai, energinya dari 2 baterai. Energinya lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang 2 baterai. Makanya lampu yang dengan 2 baterai lebih terang. Seperti itu. Secara matematis, energi listrik dirumuskan sebagai daya listrik dikali dengan waktu. Ya, nanti ada, supaya lebih paham, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang daya listrik. Biasanya kalau kita membeli peralatan listrik, itu ada spesifikasinya ya. Contohnya, ini lampu Philips 5 watt. 5 watt. Watt ini adalah daya. 5 watt ini adalah daya. Sehingga kalau lampu Philips ini bekerja dalam waktu 1 jam, nah maka atau jangan banyak-banyak dulu deh. Waktu ini dinyalakan dalam waktu 1 detik. Berarti dia butuh daya sebesar 5 watt ini, butuh energi sebesar 5 watt kali 1 detiknya, yaitu 5 joule. 5 joule. Seperti itu. Nah, tentunya kalau waktunya 1 jam itu lebih lama lagi. Lebih banyak lagi energi yang dibutuhkan. Kalau 2 jam tentunya lebih banyak lagi, apalagi berjam-jam. Maka ya. Kemudian pada persamaan ketiga, ini adalah persamaan dasarnya ya. Daya listrik sama dengan tegangan dikalikan arus. Tapi biasanya kalau tegangannya berubah, maka arusnya juga akan berubah seperti yang kita lakukan pada uji coba tadi. Nah, kemudian daya listrik adalah hambatan dikalikan dengan kuadrat dari arus listrik. Nah, persamaan 4 ini kenapa menggunakan arus berubah? Ini diubah dengan menggunakan hukum Ohm ya. Ya, V-nya diubah. V sama dengan persamaan yang keempat ini digunakan untuk yang rangkaian seri. Kenapa? Karena arus listriknya konstan. Nah, untuk persamaan kelima, dia menggunakan daya listrik sama dengan kuadrat dari tegangan listrik dibagi dengan hambatan. Ini untuk yang rangkaian paralel. Kenapa? Karena tegangannya yang konstan. Oke, selanjutnya adalah biaya bulanan listrik. Nah, kita pakai permisalan yang mudah saja ya. Kalau tadi kan kita menggunakan lampu 5 watt. Sekarang kita naikkan sedikit jadi 10 watt. Ada lampu 10 volt dengan dinyalakan dalam waktu 8 jam per hari dan selama 30 hari. Nah, karena lampu 10 watt itu artinya dalam 1 detik lampu tersebut menghabiskan energi 10 joule. Nah, kalau supaya mudahnya, itu kalau secara waktu singkat ya, 1 detik. Nah, kalau ini kan kita menggunakan ukuran 8 jam. Ada satuan lain dari energi yang cukup mudah aplikatif ketika kita mengerjakan atau dalam konsep seperti ini. Jadi, seperti yang kita ketahui, untuk mencari energi listrik, W sama dengan P kali T, daya dikali dengan waktu. 10 kali 8 kali 30. Lupa ini kok ada 30 di sini? Ya karena yang kita hitung 1 bulan. Jadi 8 kali 30 adalah waktu untuk selama 1 bulan. Sehingga hasilnya adalah 2400 dalam satuan watt hours atau watt jam. Jadi kita tidak perlu merubah lagi ke ukuran detik. Nah, kalau kita menggunakan satuan joule tentunya harus menggunakan waktu dalam satuan detik. Kalau watt hours dibiarkan saja dalam ukuran jam. Nah, kemudian dijadikan kilo, sama seperti kilogram, hektogram, dekagram, gram. Nah, maka watt hours juga memiliki kilo, maka naik tingkat menjadi naik tingkat 3 tingkat ya. Jadi 2,4 kWh. Nah, kemudian kalau kita ingin menentukan biaya bulanannya, kira-kira berapa sih yang harus dibayarkan kepada PLN untuk lampu 10 watt dalam waktu 8 jam selama 30 hari.
Nah, kira-kira kalau tarif dasarnya adalah Rp385. Nah, ini dihitung per kWh. Jadi kita tinggal mengalihkan saja 2,4 kWh ini dikali dengan 385, maka diperoleh biaya sebesar Rp924. Tidak mencapai 1.000 untuk lampu ukuran 10 watt. Nah, tapi ini tergantung tarif dasarnya ya, Rp385. Jadi seperti itu untuk menghitung biaya bulan listrik. Sedangkan dalam prakteknya tentunya dalam rumah tangga biasanya lampunya tidak cuma satu, tapi menggunakan perangkat yang lain seperti misal kulkas, pompa air, kemudian ada yang namanya blender, mixer, oven bahkan mungkin. Nah, tentunya semakin banyak atau beragam dan waktu penggunaannya juga semakin lama, maka mempengaruhi biaya yang harus dibayarkan ke perusahaan listrik negara atau PLN itu. Nah, kemudian yang berikutnya kita masuki ke breaking news. Breaking news itu apa tuh, Pak? Nah, breaking news di sini Pak Bosir sediakan. Ini ada tentang penelitian terkini. Jadi pada tahun lalu 2019 ada seorang peneliti yang bernama Bu Yusro Hikmah ini melakukan penelitian tentang prediksi kira-kira energi listrik yang dibutuhkan untuk di Sumatera Selatan itu berapa sih? Nah, ternyata diperoleh 9.061,56 gigawatt hours. Jadi di atasnya kilo masih ada mega dan masih ada giga. Ya, bisa dibayangkan kalau giga itu berarti nolnya ada 9. Kalau kilo kan nolnya ada 3 kilo. 1 kilogram jadi gram 1.000. Dan ini giga berarti kalikan 1 kalikan nolnya 9. Nolnya 9. 1.000 juta. Nah, ini tambah ada 9.000, berarti harusnya 1 triliun. Oleh karenanya, sehingga pembangkit listrik yang dibutuhkan itu memiliki daya 3.681,54 MW. Sekian materi pada energi, daya, dan biaya bulan listrik pada kesempatan kali ini. Akan kita lanjutkan pada video berikutnya, yaitu tentang latihan soal. Nah, sekian anak-anak, mohon maaf kalau ada salah kata dan salah ucap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.